Tahun baru Islam bukan sekedar tanggal baru, tapi awal dari takdir besar yang sering kita abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di video kali ini kita akan membahas rahasia besar di balik tahun baru Islam yang jarang diketahui. Setiap kali kalender berganti ke tanggal 1 Muharram, banyak dari kita hanya menyambutnya dengan doa singkat, lalu berlalu begitu saja. Padahal, di balik tahun baru Islam, tersimpan rahasia sejarah, spiritualitas, dan peringatan besar yang nyaris dilupakan umat. Apa sebenarnya makna 1 Muharram? Kenapa Rasulullah tidak menjadikan hari kelahirannya sebagai awal tahun baru, atau hari turunnya wahyu? Dan apakah kaitannya tahun baru Islam dengan strategi umat akhir zaman? Bismillah, mari kita bahas. Tahukah kalian bahwa penanggalan Hijriah tidak dibuat saat Rasulullah masih hidup? Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sistem kalender Islam ditetapkan secara resmi. Pertanyaannya, kenapa peristiwa hijrah yang dijadikan awal tahun baru? Kenapa bukan hari lahir Nabi, hari turunnya wahyu, atau hari kemenangan Islam? Karena hijrah bukan hanya berpindah fisik, tetapi simbol perjuangan, transisi, dan kesadaran bahwa iman butuh pengorbanan. Hijrah menandai babak baru umat Islam, dari tertindas di Mekah menjadi komunitas yang merdeka di Madinah. Inilah alasan besar mengapa 1 Muharram itu suci. Ia bukan sekedar tanggal baru, tapi tonggak perubahan peradaban. Muharram, Syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dari 12 dalam setahun, hanya Muharram yang diberi label Syahrullah, bulannya Allah. Tapi justru di saat dunia menyambut tahun baru dengan pesta kembang api dan hura-hura, kita malah lalai di bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Padahal ini saatnya kita memperbanyak puasa sunnah dan membuka lembaran amal yang bersih, terutama puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan sampai 10 Muharram yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Bulan Muharram bukan hanya suci, tapi juga saksi berbagai peristiwa dahsyat dalam sejarah para nabi. Di antaranya, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun di hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api. Semua ini terjadi di bulan Muharram, bukan kebetulan, tapi tanda bahwa ini bulan keselamatan, kemenangan, dan transisi besar. Jadi kalau kamu sedang di titik terendah, ingin hijrah dari hidup yang gelap ke cahaya, bulan Muharram adalah momentum paling kuat untuk memulai. Tahun baru Islam, momen introspeksi batin. Berbeda dengan tahun baru Masehi yang diisi euforia, tahun baru Islam adalah momen merenung, bukan berpesta. Tahun baru Islam mengajarkan bahwa awal yang baik bukan dari suara petasan, tetapi dari keheningan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita hanya ikut-ikutan kirim ucapan, tidak tahu arti hijrah, lupa bahwa bulan Muharram adalah bulan jihad spiritual dan moral. Bahkan sebagian terjebak mitos. Ada yang takut menikah di bulan Muharram. Ada yang percaya bahwa Asyura adalah hari duka semata. Padahal Asyura juga hari kemenangan Musa atas kezaliman Fir'aun. Semua ini menunjukkan umat Islam
harus kembali mengkaji sejarah dan makna Muharram dari sumber yang sahih, bukan tradisi yang kabur. Lantas, apa yang bisa kita lakukan di tahun baru Islam? Yang pertama, kita niatkan hijrah. Hijrah bukan selalu pindah kota, tetapi pindah hati dari maksiat ke taat. Yang kedua, buka lembaran amal baru. Tuliskan targetmu, sholat tepat waktu, sedekah harian, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran. Hijrah itu menular, kalau dilakukan bersama akan terasa ringan dan indah. Jadikan Muharram sebagai awal revolusi diri. Kalau tahun lalu penuh kelalaian, tahun ini kita mulai dengan kesadaran. Sahabat beriman, tahun baru Islam adalah peringatan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup kita terus bergerak, detik demi detik, menuju ujungnya. Dan tahun baru ini bukan sekedar tanggal, tetapi kesempatan kedua untuk memperbaiki, untuk bangkit, untuk hijrah. Gunakan bulan Muharram sebagai restart iman, karena siapa tahu ini tahun baru Islam terakhir kita. Jadi itu pembahasan di video kali ini, rahasia besar di balik tahun baru Islam. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.